Pada kesempatan kali ini kami ingin meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh seorang YouTuber. Ini YouTuber Wahabiyah. Dia membuat salah satu video dengan thumbnail ini mengerikan sekali. Thumbnailnya sangat mengerikan, judulnya juga mengerikan. Tulisan di thumbnail mengerikan. Ini tulisannya gini ya, ternyata Banser bukan Islam. Ini faktanya di tulisan thumbnailnya. Kemudian di judul videonya, ternyata Banser bukan beragama Islam. Inilah fakta dari pentolan NU. Ini adalah channel YouTube Wahabi. Namanya Our Life Muslim Channel. Ini sudah sangat keterlaluan dan berlebihan. Akibat dia tidak terima salah satu Ustadz Wahabi ketika digagalkan kan ceramahnya oleh Banser. Lalu kemudian orang ini, pemilik akun tersebut, membuat judul video ternyata Banser bukan beragama Islam. Kalimat Banser bukan beragama Islam ini sudah merupakan tuduhan terhadap anggota Banser bahwa mereka adalah orang kafir. Karena kata tidak beragama Islam atau bukan beragama Islam berarti beragama selain Islam, dan beragama selain Islam itu adalah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kami sarankan kepada siapapun, utamanya kaum muslimin, janganlah kita gampang untuk menuduh saudara-saudara kita seiman, seislam keluar atau bukan bagian dari Islam itu sendiri. Selama orang itu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib bagi kita untuk meyakini keimanannya. Wajib bagi kita mengaku bahwa dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia seorang muslim atau beragama Islam. Ini yang harus kita pahami. Dan kami di sini akan membacakan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Punya kami di sini Matnul Bukharinya Bihasyati Sindi di juz keempat, terbitan Nurul Huda, halaman 67. Imam Al-Bukhari membawakan sebuah riwayat, babu man kaffara akhahu bi ghairi ta'wilin fahuwa kama qala haddatsana Muhammad wa Ahmad bin Sa'id qala haddatsana Utsman bin Umar akhbarana Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihi ahaduhuma. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya yang Islam, dia berkata ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satunya. Wa qala Ikrimah bin Ammar an Yahya an Abdillah bin Yazid sami'a Aba Salamata sami'a Aba Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Beliau mewanti-wanti kepada kita bahwa siapa di antara kita orang muslim, orang yang beragama Islam, kok dia memanggil saudara seimannya dengan julukan ya kafir, wahai orang kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satunya. Dalam keterangan para ulama sangat jelas sekali, kita dilarang untuk mengkafir-kafirkan orang apabila dosanya itu bukan dosa yang menyebabkan murtad atau kafir.
membubarkan ataupun menggagalkan pengajian itu tidak bisa disebut kafir, apalagi menggagalkan pengajian yang isinya menyalah-nyalahkan orang-orang lain, menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain. Contoh, ketika kajian dia berkata, setelah selesai sholat maghrib, seumpama ini ya, setelah selesai sholat maghrib biasanya mereka itu ahli sunnah wal jamaah ngapain? Kemudian jemaahnya berkata begini, zikir berjemaah. Apa? Nyanyi-nyanyi. Nah ini seumpama ceramahnya begitu ya, seumpama. Ini kan menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain. Ya pantas kalau seumpama ada ustadz yang digagalkan ceramahnya gara-gara berkata begitu, gara-gara zikir kepada Allah disebut nyanyi-nyanyi. Padahal zikir nyaring itu merupakan sebuah amal ibadah. Zikir kepada Allah itu ada dalilnya. Zikir nyaring ada dalilnya. Gak percaya? Lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, Mas. Dalam kitab Matnul Bukhari ataupun kitab Sahih Bukhari, ini cuma matannya. Kalau yang Sahih Bukharinya punya saya di rumah. Di sini di juz pertama, silakan lihat pada halaman 152. Babu dzikri ba'da sholati. Bab tentang masalah zikir setelah selesai sholat. Haddatsana Ishaq bin Nasr. Qala haddatsana Abdur Razzaq. Qala akhbarana Ibnu Juraij. Qala akhbarani Amr anna Aba Ma'bad maula bin Abbas akhbarahu anna bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa raf'us saut bidzikri itu menyaringkan suara zikir hina yansarifun nasu minal maktubati, ketika masyarakat selesai sholat wajib, kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir nyaring setelah selesai sholat 5 waktu sudah terjadi sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran apabila ada orang yang seumpama menyalah-nyalahkan orang zikir nyaring kok disebut nyanyi-nyanyian, itu kan menghina ya. Jangan heran kalau nanti dibubarkan. Apalagi ceramahnya berdusta. Seumpama ada ustadz yang ngomong Imam Syafi'i itu mewajibkan kunut subuh. Ini kan berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i. Seumpama ada ustadz yang ngomong begitu, Imam Syafi'i mewajibkan kunut subuh, padahal Imam Syafi'i tidak mewajibkan kunut subuh. Ini kan sudah dusta atas nama Imam Asy-Syafi'i. Ya pantas ceramah seperti ini digagalkan. Seumpama juga ada yang ngomong bahwa imsak itu tidak boleh, imsak itu haram, imsak itu bid'ah mungkaroh menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar tidak mengatakan begitu. Bahkan di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti makan sahur, jarak berhentinya makan sahur Nabi dengan sholat subuh atau waktu subuh sekitar 50 ayat. Itu namanya imsak. Kok ada ustadz yang ngomong bid'ah mungkaroh imsak? Berarti kan sudah menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada ustadz yang ngomong Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakan bid'ah mungkaroh imsak? Berarti sudah berdusta atas nama Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Ayo kita mikir, apa ini ceramah namanya atau ini fitnah? Begitu. Jadi banser itu sebenarnya membubarkan pengajian atau membubarkan kedustaan. Banser itu membubarkan ceramah atau justru banser itu menggagalkan dan membubarkan fitnah. Ini penting difikir.
Saya minta tolong kepada saudara-saudara Wahabi, Salafi Wahabi, kalau ceramah, jujurlah kalian. Kalau ceramah, jangan menyinggung-nyinggung amalia orang lain. Kalau memang tidak setuju, alangkah baiknya kalian itu melakukan dan mengajak diskusi dengan orang-orang yang memang memiliki keilmuan dalam masalah itu. Contoh, mungkin Anda berat seumpamanya, Maulid Nabi bid'ah. Ya jangan gitu. Anda kalau memang berat, yuk kita diskusi. Bagaimana sih pandangan jenengan? Menurut jenengan gimana maulid? Apakah haram? Apakah boleh? Apa bid'ah atau gini? Nah, dari diskusi itu kan enak. Jangan langsungan seperti itu nyerang-nyerang amalia orang lain. Ya pasti semakin sering kalian menyalah-nyalakan amalia orang lain, efeknya ya seperti itu sudah. Maka ceramah-ceramah kalian akan sering mendapat rintangan. Kenapa? Sebab yang kalian serang itu ternyata khilafiyah. Dan etika di dalam masalah ceramah, menyebarkan agama, itu ada kaidahnya. Ingat, la yungkarul mukhtalafeh. Tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Contoh, saya seumpama melihat orang makan ular. Saya harus nanya dulu, maaf bang, sampean kok makan ular? Anda muslim nggak bang? Muslim mas. Tapi kok makan ular? Anda bermadzhab apa? Oh saya bermadzhab Maliki mas. Dalam madzhab Maliki boleh makan ular. Oh ya sudah bang. Meskipun saya seumpama bermadzhab Syafi'i, ini Maliki, maka saya yang bermadzhab Syafi'i, dalam madzhab Syafi'i kan haram makan ular. Tapi ketika ada madzhab Maliki yang makan ular, saya nggak boleh melarang ini. Gitu. Itu namanya etika di dalam berfikih. Ya, ingat itu. Contoh, Anda kok subuhnya pakai kunut? Oh, saya bermadzhab Syafi'i, Mas. Sampean kok enggak pakai? Oh, saya bermadzhab ini. Maka sampean kalau memang ngerti teori fikih, Anda nggak mungkin, oh bid'ah, sesat, neraka. Ya nggak mungkin gitu. Lah semakin Anda seperti ini, Anda akan semakin dikucilkan. Panas orang deh. Wong Anda tidak mau memahami perbedaan, tidak mau menghargai perbedaan. Oleh sebab itu wajar kalau ceramah digagalkan, apalagi kalau seumpama ceramahnya memang penuh dusta, nyalah-nyalakan amalia orang lain. Setelah diajak diskusi, lari, nggak ada kabar, ya jelas akan mendapat hambatan. Semoga apa yang kami sampaikan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.